kecil ya? Harus deket kayaknya. Tes. Harus segini nih. Tes. Tes. Segini. Tes. Halo. Tes mic. Mana ya? Belum. Nah. Halo. Tes. Aduh. Halo. Ih segala tipu anjir. Tes, aku ada ya? Oke. Tes. Halo. Tes. Halo. Tes. Asik. Tes. Tes mic. Tes. Halo. Ruth. Nggak apa-apa, biarin. Halo. Tes mic. Halo adik-adik. Kapur, maaf dong. Ini kebalik ya. Tes. Di sini. Nah. Oke, ya. Ngangkut. Tes. Nyala kan Kak? Langsung nyalain aja. Mari kita dalam doa. Karena kami yang berada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan Tuhan sepanjang hari ini kami boleh datang di tempat ini Bapak untuk mau memulai ibadah sekolah minggu hari ini Bapak. Ya Tuhan yang mau berkati kami dalam setiap pelayanan kami Tuhan, dan juga Tuhan yang mau berkati adik-adik di rumah dalam mengikuti ibadah hari ini. Kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Tes. Aku senang. Kapur dong Mas, sekali. Kirain cowok terus di sini. Hah? Kirain cowok doang. Coba pas gak Ren? Apa? Yang mana? Sampai kaki. Ya, ngobrol dulu. Ya. Nanti katanya lampu kedua kita kan ngobrol-ngobrol kan? Ngobrol dulu. Eca mau ini dulu. Iya, ngobrol dulu. Setting. Iya. Oke, kayak biasa aja. Nanti ada kuncinya. Dan apa anak baik ya? Hah? Ciri-ciri anak baik ya? Iya. Ngomongin ya. Iya. Nanti aku kayak Kan tahun minggu lalu tuh berbeda. Nah, apa sih contohnya kita berbeda? Gitu. Contohnya kita berbeda, misalnya kita teman-teman kita bohong, kita tidak berbohong. Gitu ciri-ciri anak yang baik. Udah siap nih? Udah dikasih tau kan Kak gini? iya udah kasih tau sama Muta Iya. Terus yang keluarga Tuhan iya gitu. keluarga Tuhan gini kan Iya gitu. Lupa. Ren, gue rapih ya Ren? Rapih gak? Ruth rapih gak? Iya. Sampai kaki kan? Biasanya sampai kaki. Kan kita mau begini-gini. Mau gini.
Kanton. Ya. Aku. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih semuanya? Semoga sehat selalu ya Kak Bang. Amin, semoga sehat. Kalau kakak keadaannya luar biasa. Bang Aldi sehat? Sehat. Sebentar luar deh biasa. Kak, kayaknya kakak suaranya kecil. Halo? Halo? Tes? Adik-adik dengar suara kakak? Atau mic-nya? Coba deh. Udah nyala. Halo, Udah ya? adik-adik dengar suara kakak ya? Dengar ya suara kakak? Dengeran ya? Oke. Oke deh. Takutnya nanti pas lagi ngobrol-ngobrol suara kapurnya nggak kedengeran Kak. Oh ya udah deh. Sekarang tadi kan kakak udah nanya kabar aku. Sekarang aku nanya kabar Bang Aldi. Gimana kabarnya Bang Kabarnya Aldi? luar biasa juga. Luar biasa. Adik-adik juga pasti sehat dan luar biasa semua di rumah ya? Betul. Sudah harus. mandi yang pastinya Kak. Semangat, Terus ngantuk-ngantuk lagi. udah sarapan juga Kak. Biar gerak-gerakannya lebih semangat lagi. Biar kita semangat nih, kita kasih lagu pembuka. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Judulnya itu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Siapa yang mau jadi anak Tuhan? Pasti semua adik-adik jadi anak-anak Tuhan semua nih. Betul. betul. Pada rajin sekolah minggu pagi-pagi udah ikut ibadah sekolah minggu. Iya, berarti semuanya senang jadi anak Tuhan. Oke deh, Kak Eca boleh. Gimana nih adik-adik? Bangkit berdiri ya Kak ya. Bangkit berdiri yang masih duduk coba. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh. Iya. Mama, Semua Papa, keluarga Tuhan. semuanya iya. Sampai ke tulang, opung, nambur semuanya saling Betul. mengasihi. Nah, terus kan minggu lalu itu kita membahas perbedaan. Maksudnya bedanya iya, tuh tentang kita Putri harus- Firaun ya Kak? Iya, Putri Firaun yang dia walaupun sekelilingnya jahat, dia mau beda untuk jadi orang yang baik. Benar. Nah, ciri-ciri orang yang baik kan seperti tadi tuh, tidak berbohong. Berbohong. Terus Baik apalagi sama Bang saudara, Aldi? baik sama abang adenya. Iya, betul. Terus menghormati orang tuanya. Iya, dan sekolah minggunya juga bangun yang pagi itu ciri-ciri anak yang baik ya kan Kak? Benar. Walaupun sekolah minggu bangun pagi, sudah mandi, sudah siap seperti sekarang. Nah, tadi kan Bang Aldi bilang saling mengasihi kakak abang, juga keluarganya. Nah, kita mau nyanyi satu lagu nih tentang saling mengasihi keluarga. Iya. Karena kita harus mencintai keluarga ya kan Kak? Betul. Aku cinta keluarga Iya, Tuhan. siapa di sini yang mau jadi keluarga Tuhan? Saya. Saya. Semuanya pasti mau dong ya jadi keluarga Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagu itu. Oke, Kak Eca. Ikutin gerakannya ya. Ayo bangkit berdiri. Terjadi mesra sekali.
semangat mau ibadahnya nih Kak, kita tepuk Yesus. Tahu kan Kakak? Tahu Abang tepuk Yesus? Tahu. Oh gini nih, tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Bisa kan adik-adik nggak lupa dong ya, soalnya sekolah minggu kelas kecil tuh sering kayak gitu Kak. Sekali. Oke. Coba Bang Aldi yang mimpin. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Oke, sudah semangat. Boleh adik-adik kembali duduk lagi. Sekarang kita Ya. sama. Terus apa lagi Bang? Siapin Alkitabnya adik-adik. Tuh. Yang rapi. Oke. Selamat beribadah. Beribadah adik-adik. Cek, cek, cek satu, cek. Tes. Di tengah. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Alkitabnya sudah ada di tangan ya. Kita duduk manis, kita ikuti ibadah kita dengan baik. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Kidung Ceria nomor 120 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat
dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu, nomor 83, bait 1 dan 2. Kita sama-sama berdoa meminta pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan mendengarkan epistel untuk kita di minggu ini. Epistel untuk minggu ini diambil dari Yesaya 40 ayat 31 ya adik-adik. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi adik-adik, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak akan menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 237, bait pertama. Kita akan mendengarkan pengumuman dari kakak dan abang sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Pengumuman untuk minggu ini, yang pertama, pembagian kelas via Zoom akan dilakukan minggu ini seperti biasa. Link Zoom-nya akan dikirimkan di kelas grup masing-masing ya. Lalu yang kedua, buku renungan bulan Oktober sudah ada di gereja, sudah bisa diambil di gereja ya adik-adik, sudah tersedia. Terima kasih. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 75, bait pertama, sambil kita mengumpulkan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini di mana kami anak-anak-Mu sekolah minggu dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan cara live streaming dari rumah kami masing-masing. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Penuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami.
Biarlah Tuhan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup dan kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nats atau firman Tuhan untuk kita di minggu ini diambil dari 1 Petrus ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Saya ulangi ya. Nats atau firman Tuhan untuk minggu ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat ke-8 sampai ke-10. Amang akan bacakan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perikop ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula tentang bagaimana mereka harus hidup dengan sesamanya. Di tengah persekutuan orang percaya, sekaligus mereka juga hidup di tengah-tengah masyarakat umum yang pada waktu itu banyak orang jahat dan banyak juga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan di Bitinia. Adik-adik, apakah pernah dengar slogan damai itu indah? Pasti pernah ya, karena itu banyak ditulis dan kita dengarkan di sekolah maupun di TV-TV. Jadi hasil atau dampak dari damai itu pasti indah, pasti positif. Jika ada damai, maka akan indah. Jika ada damai, maka akan tentram. Jika ada damai, maka akan tenang. Dan masih banyak dampak positif dari damai. Ini berbeda dengan lawan katanya perang. Tidak ada, jadi kalau perang itu pasti kita mau ngelakuin apa-apa juga tidak bisa. Hampir samalah dengan yang kita hadapi saat pandemi COVID-19. Seperti kita berperang dengan COVID ya. Jadi kita harus ada di rumah, kita harus jaga jarak. Dan akhirnya cara menghadapi COVID itu adalah kita berdamai dengan COVID. Tapi tetap menjaga prosedur kesehatan. Kita tetap jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kasih dan damai. Di antaranya dari ayat ini, di nats yang pertama, ayatnya ke-8 tadi, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat ini membahas bagaimana jemaat mula-mula hidup di persekutuan pada saat itu. Bagaimana mereka harus seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Jadi kalau untuk seia sekata sendiri, ini artinya mengutamakan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi. Artinya lagi bisa tidak berantem seia sekata itu, bisa juga akur. Sehingga kalau misalnya ada masalah, tidak ada yang ngerasa dikalahkan. Perbedaan pasti ada, tapi biasanya orang yang seia sekata biasanya tidak melihat perbedaan, tapi fokus pada persamaan. Sehingga jika ada persoalan besar, akan terlihat seperti persoalan kecil. Bahkan kalau ada persoalan kecil pun menjadi seperti tidak ada persoalan karena mereka seia sekata dan saling percaya. Yang berikutnya, kata seperasaan. Dapat merasakan yang teman atau orang rasakan. Jadi ini sederhana sebenarnya. Seperasaan itu, jika ada orang yang bergembira, kalau kita seperasaan, maka kita akan ikut bergembira. Begitu juga ketika ada teman, saudara, atau orang yang sedang bersedih,
kita pun pasti akan bersedih. Sederhana ya. Amang ulangi, kalau ada yang senang, kita ikut senang. Kalau ada yang sedih, kita ikut bersedih. Bukan sebaliknya. Kalau kita bersedih ketika ada teman atau saudara atau orang lain yang berbahagia, kita menjadi bersedih. Bukan begitu. Apalagi kalau yang lebih parah, kita bergembira ketika ada teman atau saudara atau orang bersedih. Nah, itu lebih parah tuh. Jangan ya adik-adik, amang ulangi, seperasaan itu artinya sederhana. Kita berbahagia melihat orang berbahagia dan kita ikut bersedih ketika ada orang yang bersedih. Kemudian yang mengasihi saudara-saudara dan penyayang. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita nggak kenal orang, kita sayang sama orang itu berarti kita menjadi penyayang. Sedangkan kalau kita kenal, maka kita pasti sayang. Seperti kita sayang pada keluarga, pada saudara adik kakak, pada papa mama, pada opung, tadi ya, opung doli, opung boru, bapak tua, inang uda, pokoknya saudara kita, tulang, nan tulang, amang boru, nan boru. Kalau kita kenal, pasti kita sayang. Jadi, yang bersaudara, terlebih yang adik kakak, kalau sering sekarang tidak akur, sering berantem, rebutan mainan, rebutan makanan, itu tidak akan terjadi lagi karena orang yang sayang itu akan saling berbagi, yang abangnya akan sayang kepada adiknya, dan adiknya pun harus hormat dan lebih sayang kepada abangnya. Yang terakhir soal rendah hati. Rendah hati ini berbeda ya dengan rendah diri. Kalau rendah diri biasanya karena kita punya suatu kekurangan atau kita minder gitu, itu rendah hati. Tapi kalau orang yang itu rendah diri. Kalau rendah hati biasanya orang yang justru berkelimpahan atau memiliki talenta lebih, seperti misalnya dia punya kepandaian, dia punya kemampuan untuk bermusik, dia punya kemampuan untuk bernyanyi, dia punya kelimpahan uang, dia punya keilmuan, dia punya pendidikan yang tinggi, pokoknya dia karena tinggi ilmunya, tapi mereka tidak sombong. Orang yang rendah hati ini biasanya diterima, di semua bagian diterima. Karena orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang tidak pernah membedakan strata orang. Jadi tingkat kemampuan, kepandaian, atau apapun. Mereka orang-orang yang selalu merasa setara dengan orang lain. Menganggap orang lain malah lebih utama. Orang yang rendah hati biasanya punya ciri khas. Ciri khas yang paling utama adalah di cara pembicaraannya. Walaupun banyak ciri-ciri yang lain ya. Orang yang rendah hati biasanya banyak menggunakan 3 kata ini. Kata yang pertama adalah kata maaf. Jadi orang yang rendah hati biasanya banyak mengucapkan kata maaf. Walaupun ini tidak terkait dengan satu kesalahan. Jadi maaf itu orang ini biasanya bisa mau bertanya pun menggunakan kata maaf. Maaf, saya boleh bertanya, atau maaf saya ingin menanyakan. Kemudian orang yang rendah hati yang kedua selalu mengucapkan kata tolong. Jadi untuk kejadian apapun, misalnya dia bos. Kalau bos kan tinggal suruh ambil kursi itu. Tapi kalau orang yang rendah hati biasanya dia menggunakan kata tolong. Tolong ambil kursi itu. Kata yang ketiga adalah terima kasih. Jadi setiap kali dia merasa terbantu atau dibantu oleh orang lain, dia selalu tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Jadi ada 3 kata ajaib yang biasa digunakan oleh orang-orang yang rendah hati, yaitu, mengulangi ya, maaf, tolong, dan terima kasih. Nah, sebagai jemaat atau orang Kristen, kita adalah tubuh Kristus yang diciptakan beragam. Jadi nggak sama, berbeda, tetapi dipersatukan oleh persamaan yang bisa berupa kesamaan agama, kesamaan daerah, kesamaan suku, ataupun kalau yang lebih besar mungkin kesamaan negara. Jadi kalau kita berbeda dengan yang lain, kita harus mencari persamaannya.
Misalnya kita berbeda agama dengan yang lain tapi sama-sama tinggal di daerah Bogor, berarti kita sama-sama warga Bogor. Begitu juga ketika kita berbeda dengan orang yang dari Jakarta, tapi kita sama-sama warga negara Indonesia. Selalu cari persamaannya. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita berbeda dengan orang lain dari berbeda negara, tapi percaya kita sama-sama manusia, makhluk ciptaan Tuhan, dan makhluk yang ciptaan Tuhan ini yang sama-sama sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berdasarkan agama, suku atau apapun. Jadi Tuhan Yesus datang untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Di nats yang kedua, di 1 Petrus 3 ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ayat ini berbicara mengenai kemampuan untuk bertahan hidup dalam lingkungan di luar persekutuan. Karena memang sudah pada sifatnya, manusia itu ketika dia disakiti, dia pasti berinisiatif untuk membalas. Atau istilahnya orang balas dendam gitu ya. Dan biasanya, kalau misalnya dia disakiti, dia akan membalas dengan setimpal. Atau bahkan kalau bisa pembalasannya lebih keras atau lebih sakit. Nah, orang Kristen tidak pernah mengenal istilah balas dendam. Karena Tuhan Yesus berfirman dalam Matius 5 ayat 44, katanya begini, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Abang ulangi ya. Matius 5 ayat 44, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus tidak hanya berteori memberikan ayat ini, tetapi dia juga melakukan praktek dari firman-Nya. Bagaimana dia tetap mengasihi orang-orang yang menganiaya dia, yang melecehkan, meludahi, memukul, akhirnya menyalibkan dia. Bahkan dia mendoakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang lebih dahsyat lagi, Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa semua umat manusia. Dia rela mati untuk kita, untuk saya dan adik-adik sekolah minggu, bahkan untuk dunia ini. Sebagai orang Kristen, kita wajib meneladani dan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Kita harus memaafkan, mengasihani musuh atau orang yang tidak suka dengan kita, dengan cara tadi mendoakan mereka, semoga Tuhan memberkati dan mengubahkan hatinya. Karena kita tidak mempunyai hak untuk membalas. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Di nats yang ketiga, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini juga ayat yang sungguh berat ya. Kita harus menjaga lidah dan bibir kita untuk tidak berkata kotor, memaki-maki atau mengutuki orang. Melainkan kita harus gunakan lidah dan bibir kita untuk memberkati orang lain. Ini juga yang mirip, ini tertulis juga di Yakobus. Di Yakobus 3 ayat 7 sampai 10. Amang akan bacakan. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Jadi semua binatang buas liar yang ada itu dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh manusia. Di ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Amang ulangi ya. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ya, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Jadi di ayat 9 dengan jelas dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah juga kita mengutuk manusia. Manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi kita tidak boleh maki-maki atau mengutuki manusia ya, atau teman-teman kita.
Segala perkara yang diucapkan oleh lidah dan bibir kita tentu saja akan mempengaruhi orang lain yang mendengar. Kalau kita berkata kotor, kita memaki-maki orang, kita mengutuki orang, maka akan membuat orang itu juga akan marah dan balik memaki-maki bahkan mengutuki kita. Jadi di situ tidak akan pernah tercipta kasih dan damai. Tetapi sebaliknya, jika kita berkata baik, kita memberkati orang lain, maka ia akan membuat teman atau orang lain atau saudara kita itu akan menjadi senang dan berbahagia, sehingga secara tidak langsung akan tercipta keadilan, kedamaian. Kasih dan damai itu adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan dan menjadi kebutuhan manusia secara umum. Jadi adik-adik sekolah minggu, semoga kita bisa hidup dalam kasih dan damai, meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga melalui hidup kita, orang lain bisa melihat kebaikan Tuhan dan hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur kami untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat hidup penuh kasih dan damai, agar melalui kami, orang-orang di sekitar kami bisa merasakan berkat dan pertolongan yang nyata dari Tuhan. Bapa yang baik, hari ini, kesempatan ini kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu, adik-adik sekolah minggu yang sedang sakit, yang dirawat di rumah, ataupun dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang mau berkati obat, berkati semua proses pengobatan, agar menjadi sarana yang sakit bisa beroleh kesembuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak di gerejamu yang masih bersekolah, yang di minggu-minggu ini akan menghadapi ujian. Kiranya Tuhan yang berikan mereka hikmat, berikan kebijaksanaan, agar mereka dapat mempersiapkan dan mengikuti ujian PTS dengan baik. Bapak yang baik, berkati kakak dan abang guru sekolah minggu, berkati mereka dengan kesehatan, rezeki yang dari Tuhan, agar mereka senantiasa tergantung padamu dan mereka mampu mendidik adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau serahkan kondisi negara kami Tuhan, karena pandemi COVID-19 ini belum selesai. Kami mau serahkan semua kondisi negara kami. Kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya karena pertolongan-Mu nyata dan tidak pernah terlambat. Bapa yang baik, begitu banyak yang ingin kami minta. Tetapi Engkau tahu kebutuhan dan keinginan kami, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Kami mau serahkan semua keinginan dan pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Agar kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap kami. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami mohon ampun atas dosa, kesalahan, pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, menjadi putra-putri kesayangan Tuhan, dan kami layak menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Hanya mengandalkan satu nama yang indah, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 341 ayat 1 dan 3. Di ayat 3 kita bangkit berdiri. Hujan yang lebat
Kita berdoa, Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.